terbukti mereka masih diberi rezeki, masih diberi kesehatan, diberi nikmat-nikmat yang lain. Itu karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Akan tetapi kalau sifatnya Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah sifat kasih Allah yang diberikan hanya kepada orang yang beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Mereka, baik kamu beri peringatan ataupun tidak, mereka tetap menjadi orang yang tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kamu Muhammad akan memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah merupakan peringatan, dan kepada orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Kasih atas hal-hal yang gaib. Maka berilah kabar gembira bagi mereka dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala yang besar, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan dari ayat ini adalah Abu Jahal dan teman-temannya itu walaupun diberi peringatan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tetap tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad diperintah oleh Allah memberi peringatan bagi mereka-mereka yang mau mengikuti peringatan yang ada pada Al-Quran itu. Dan bagi mereka-mereka yang takut kepada Allah yang Maha Kasih atas sesuatu yang gaib. Bagi mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berilah kabar gembira bagi mereka dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala yang besar, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi nyata bahwa nikmat yang paling agung bagi umat manusia adalah percaya, iman, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Nabi kita. Sehingga bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, kecelakaan besar seperti Abu Jahal dan kawan-kawan. Walaupun Abu Jahal itu mempunyai kekuasaan, tapi kekuasaan itu tidak berarti bagi Abu Jahal, karena Abu Jahal nanti kalau mati akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ada penjelasan wa khasyar rahmana bil ghaib. Takutlah kepada Allah yang Maha Kasih. Allah itu Maha Kasih, tetapi bagi kita, bagi umat manusia, harus takut kepada Allah walaupun Allah itu Maha Kasih. Demikian juga sebaliknya, kita takut kepada Allah, tapi takutnya jangan Allah yang Maha menyiksa, tapi takutlah kepada Allah yang Maha Kasih, sehingga ada keseimbangan kepada diri kita. Sehingga ayat ini menjadi antik karena redaksinya ditulis wa khasyar rahmana bil ghaib, ditulis oleh Allah wa khasyar rahmana bil ghaib. Artinya apa? Takutlah kepada Allah yang Maha Kasih. Coba kalau Allah berfirmannya wa khasyal qahhar, takutlah kepada Allah yang Maha memaksa, maka ada tidak keseimbangan pada diri kita karena disuruh takut kepada Allah yang Maha memaksa. Tapi Allah berfirman takutlah kepada Allah yang Maha Kasih.
Kita harus takut kepada Allah, tapi Allah itu Maha Kasih. Walaupun Allah itu Maha Kasih, kita tetap harus takut kepada Allah. Kemudian penjelasan dari Ar-Rahman. Di dalam ayat lain yaitu Bismillahirrahmanirrahim ada penjelasan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman dan juga mempunyai sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah itu memberi kasih kepada siapa saja, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Baik makhluk itu iman, baik orang itu iman ataupun tidak, akan tetap diberi kasih oleh Allah karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Terbukti mereka masih diberi rezeki, masih diberi kesehatan, diberi nikmat-nikmat yang lain. Itu karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Akan tetapi kalau sifatnya Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah sifat kasih Allah yang diberikan hanya kepada orang yang beriman kepada Allah. Sehingga orang yang tidak beriman kepada Allah nanti di akhirat tidak bisa mendapat sifat Ar-Rahimnya Allah, sifat kasihnya Allah di akhirat. Mereka tidak akan mendapat kasihnya Allah, maka nanti di akhirat dia akan mendapat adab Allah, yaitu dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir berbeda dengan kita, yang mana kita yang iman, kita akan mendapat sifat Ar-Rahim, sehingga kita nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti langsung masuk ke surga ataupun tidak, itu tergantung amal kita. Kalau amal kita jelek, kita tetap akan masuk surganya Allah, tetapi masuk nerakanya dulu, seperti dawuh Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa berkata tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk ke surganya Allah, walaupun dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dahulu. Maka menjadi nyata bagi kita, kita harus iman kepada Allah, harus iman kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu terpenting bagi kita. Buat apa kita hidup kalau kita tidak iman kepada Allah? Karena nanti kalau kita tidak iman, kita akan mendapat siksa Allah, kita tidak akan mendapat sifat Ar-Rahim, sifat kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi atau besok-besok tentang ayat selanjutnya.